Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elfren Kurnia Ramadan dengan ujung NIM 122 dari kelas D RPM 24. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kontrol modern dan PID. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 5, salah satunya saya sendiri. Dan selanjutnya ini adalah pengertian dari sistem kontrol. Jadi, sistem kontrol adalah suatu sistem atau seperangkat alat atau seringkali elektronik yang mengatur, mengontrol, dan memantau suatu proses atau perangkat lain agar bekerja secara otomatis, efisien, dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, pengendali untuk membuat keputusan, dan aktuator untuk melakukan tindakan sesuai setelan yang ditentukan, sehingga proses dapat berjalan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem kontrol. Yang pertama ada kontrol open loop atau loop terbuka. Kontrol open loop ini sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan, tidak ada koreksi otomatis. Jadi contohnya mesin cuci, timer, lampu taman. Dan yang kedua adalah kontrol closed loop atau loop tertutup. Jadi loop tertutup ini sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan lalu dikoreksi melalui umpan balik. Nah, di sini dari contoh loop tertutup ini adalah AC dengan termostat dan cruise control pada mobil. Selanjutnya ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau output sistem ke bagian masukan atau input untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau set point. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih atau error antara output yang diinginkan dengan output yang sebenarnya. Dengan kata lain, feedback digunakan untuk mengoreksi kinerja sistem sehingga sistem dapat tetap stabil, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari feedback itu sendiri. Yang pertama, feedback negatif. Feedback negatif adalah output dikembalikan ke input dengan arah yang berlawanan atau dikurangi. Digunakan untuk memperkecil error, meningkatkan kestabilan, dan memperhalus respon sistem. Contoh dari feedback negatif ini adalah sistem pendingin AC dan pengatur kecepatan motor. Dan yang kedua ada feedback positif. Dari feedback positif ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, output dikembalikan ke input dengan arah yang sama atau ditambah. Dan selanjutnya digunakan untuk memperkuat sinyal, namun beresiko menyebabkan sistem tidak stabil. Contohnya osilator sistem penguat audio. Dan selanjutnya ada fungsi feedback dalam sistem kontrol itu sendiri. Jadi feedback ini mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam sistem kontrol. Dan yang fungsi yang pertama ini adalah menjaga kestabilan sistem dari kontrol sistem itu sendiri. Dan selanjutnya ada mengurangi error steady system state. Dan yang ketiga meningkatkan akurasi keluaran. Dan yang terakhir membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Selanjutnya ada PID controller. PID controller atau Proportional Integral Derivative Controller adalah sebuah mekanisme kontrol loop atau lingkar kendali, umpan balik atau feedback yang sangat banyak digunakan dalam sistem industri untuk mengendalikan suatu proses. Tujuan utamanya sederhana, membuat suatu variabel proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, posisi mencapai dan mempertahankan nilai yang diinginkan atau disebut set point atau SP seakurat
dan secepat mungkin. Meskipun ada gangguan, cara kerjanya adalah dengan menghitung error atau kesalahan, yaitu selisih antara set point yang diinginkan dengan nilai aktual yang diukur. Nah, jadi ada selanjutnya ini proporsional. Kita masuk ke materi proporsional. Proporsional atau P bereaksi terhadap besarnya error saat ini. Cara kerja proporsional ini adalah bagian ini menghasilkan koreksi yang besarnya langsung sebanding dengan besarnya error. Kelebihan dari proporsional adalah mempercepat respon sistem. Semakin besar error, semakin besar juga koreksinya, sehingga sistem cepat mendekati target. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Di sini kekurangannya adalah menyebabkan offset, yaitu error kecil yang tersisa secara permanen. Sistem akan berhenti di nilai yang mendekati, tetapi tidak pernah persis di set point. Jika KP terlalu besar, sistem akan berosilasi atau bolak-balik di sekitar set point. Nah, baik. Dan selanjutnya setelah proporsional ini ada integral atau I. Bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerja dari integral ini adalah bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah atau integral error yang waktu ke waktu. Ia menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses dimulai. Dan selanjutnya ada kelebihan dari integral. Kelebihannya yaitu menghilangkan offset yang tidak bisa diatasi oleh bagian P dengan mengoreksi akumulasi error. Ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Dan ini yang terakhir ada kekurangan dari integral itu sendiri, yaitu membuat respons awal lebih lambat. Jika KI terlalu besar, akan menyebabkan overshoot atau melebihi set point, dan osilasi yang lama karena koreksinya menjadi terlalu agresif. Dan setelah integral ini ada derivatif atau D. Bereaksi terhadap laju perubahan error. Dan cara kerja derivatif ini adalah bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan laju perubahan atau turunan error. Ia memprediksi kemana arah error di masa depan berdasarkan seberapa cepat error berubah saat ini. Ada kelebihan dari derivatif yaitu meredam osilasi dan mengurangi overshoot. Ia bertindak seperti misalnya itu pada kendaraan bermotor itu ada rem. Dia jadi derivatif ini kelebihannya bertindak seperti rem yang ada di sepeda motor kita, yang mencegah sistem merespons terlalu cepat dan melampaui set point, meningkatkan kestabilan sistem. Nah, itu jadi kelebihan dari derivatif. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari derivatif adalah sangat sensitif terhadap noise. Jadi noise itu adalah gangguan pada sinyal sensor. Noise dapat disalahartikan sebagai perubahan error yang sangat cepat yang membuat output controller menjadi tidak stabil. Nah, jadi itu adalah keterangan maupun penjelasan dari derivatif. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya ini, mengapa kontrol itu penting. Jadi kontrol itu sangat penting ya teman-teman, karena kontrol itu hampir semua proses baik di industri, kehidupan sehari-hari maupun teknologi harus dijaga dalam kondisi tertentu agar berjalan aman, efisien, dan sesuai tujuan. Tanpa kontrol, sistem bisa tidak stabil, berbahaya, boros, atau bahkan gagal berfungsi. Jadi itu adalah fungsi dari kontrol. Kenapa kontrol itu sangat penting ya? Karena efek ataupun resiko yang dapat digunakan atau resiko yang kita dapatkan ketika tidak mengontrol semuanya itu sangat besar. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, di sini kita masuk ke tujuan sistem kontrol. Jadi kontrol itu ada tujuannya teman-teman. Yang pertama adalah menjaga kestabilan sistem
agar proses tidak menyimpan dari kondisi yang diinginkan. Misalnya kita ingin suhu tetap 25 derajat Celcius. Jadi kita harus mengatur sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu 25 derajat Celcius. Dan yang tujuan kedua adalah meningkatkan keamanan, menghindari kondisi berbahaya atau tekanan berlebih, kecepatan terlalu tinggi. Jadi pokoknya meningkatkan keamanan ini merupakan tujuan yang penting menurut saya, karena tekanan yang tinggi, kecepatan terlalu tinggi sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah efisiensi energi dan biaya. Jadi kontrol sistem ini mengurangi pemborosan. Misalnya motor tidak bekerja lebih cepat dari yang dibutuhkan. Nah, itu dapat menghemat energi dan biaya kita. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hasil atau produk layanan lebih konsisten. Misalnya kecepatan, konveyor stabil menghasilkan ukuran produk seragam. Dan yang terakhir adalah memudahkan otomatisasi. Selanjutnya ini ada contoh penerapan pada sistem kontrol. Yang pertama adalah kontrol lampu otomatis di jalan. Nah, ini merupakan salah satu contoh juga nih penerapan dari sistem kontrol nih. Ada kontrol lampu otomatis di jalan. Tujuannya menyalakan lampu saat malam dan mematikannya saat siang. Dan itu kenapa penting? Karena kontrol lampu otomatis itu kenapa penting? Karena itu kan jadi menjadikan menghemat energi dan biaya listrik, serta memastikan penerangan jalan tetap ada saat dibutuhkan. Jadi kalau tidak digunakan terus hidup itu kan jadi boros. Nah, ketika ada kontrol sistem ini, ia dapat menghemat energi dan biaya listrik. Baik, yang kedua ini ada kontrol gula darah pada alat infus insulin. Tujuannya menjaga kadar gula darah pasien tetap normal. Kenapa kontrol gula darah pada alat infus insulin ini penting? Karena jika terlalu rendah atau tinggi bisa membahayakan nyawa pasien. Wah, ini sangat bahaya sekali jika kita tidak menerapkan sistem kontrol ini. Kan pada rumah sakit juga ini sudah menerapkan, pada medis, pada kesehatan pun bahkan juga menerapkan sistem kontrol ini. Dan yang ketiga ada kontrol kelembapan pada gudang penyimpanan beras. Nah, jadi tujuan dari gudang penyimpanan beras ini menggunakan sistem kontrol adalah menjaga kelembapan agar beras tidak berjamur. Nah, beras itu kan kalau dia terlalu lembab itu akan berjamur jika terlalu basah. Nah, jika kita menggunakan kontrol kelembapan ini, nah kita meminimalisir resiko untuk beras itu dapat berjamur. Nah, kenapa penting? Karena menjamin kualitas, dan tentunya ya kualitas itu tadi, dan umur simpan produk. Itu sangat penting karena namanya orang jualan, kita harus memikirkan kualitas juga. Memikirkan kualitas, kita juga menggunakan sistem kontrol ini pada gudang penyimpanan beras. Dan yang keempat ini ada kontrol volume suara pada speaker pintar. Nah, ini kontrol volume suara pada speaker pintar ini tujuannya adalah mencegah suara terlalu keras yang merusak telinga atau speaker. Wah, ini sangat bahaya sekali jika kita mengabaikan sistem kontrol, karena dapat menyebabkan kerusakan pada telinga atau bahkan speakernya itu sendiri jebol kan, karena terlalu keras mungkin kan. Kenapa penting? Karena memberi kenyamanan bagi pengguna, yaitu kembali lagi ke konsumennya kan. Konsumennya misalnya pendengar, si pendengarnya terlalu keras juga kan tidak nyaman kan. Nah, kalau menggunakan sistem kontrol kan bisa sesuai dengan kenyamanan si konsumen yang mendengarkan alat musik tersebut. Dan yang terakhir dari contoh penerapan kontrol ini adalah kontrol pengereman otomatis pada mobil. Nah, ini ABS, anti lock braking system. Jadi tujuan dari sistem ABS pada mobil ini adalah mencegah roda terkunci saat rem mendadak. Jadi
Di sini saya akan sedikit menjelaskan sistem ABS ini teman-teman. Jadi sistem ABS ini misalnya kita mengerem mendadak, jikalau tidak menggunakan sistem ABS, kita akan mengerem mendadak itu pasti rodanya terkunci. Jadi otomatis itu akan meleset, tidak konsisten pengeremannya karena langsung mengerem secara mendadak, ban terkunci, otomatis kita akan delosor istilahnya kan, lurus terus gitu. Jadi kalau udah ada sistem ABS ini pada motor atau mobil, kita ngerem itu dia tidak langsung mengunci. Jadi sistem ABS ini kuncinya itu pengeremannya itu kayak ada apa harmonisnya, dia tidak langsung mengunci tapi ngeremnya perlahan-perlahan, ngerem sekali jeda 2 detik, jeda 3 detik. Jadi tek 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 tek, tidak langsung set, tidak langsung mengerem mendadak gitu. Jadi kalau kita mengerem mendadak itu sangat bahaya kan, bisa kita terguling. Tapi kalau kita menggunakan sistem ABS ini, dia akan konsisten, jadi ngeremnya itu dek dek dek, tidak langsung berhenti. Kenapa penting? Karena mobil tetap bisa dikendalikan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, karena kita kalau tidak ngerem secara mendadak dan itu bannya tidak terkunci, kita tetap bisa mengendalikan mobil kita teman-teman, karena mobil kita tidak jatuh maupun terguling gitu, sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Nah, ini tadi adalah contoh penerapan kontrol pada sehari-hari lah istilahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Ada set point. Set point adalah nilai yang kita inginkan atau nilai yang diinginkan lah. Set point adalah nilai target atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu sistem kontrol dengan tujuan agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan atau standar yang sudah ditentukan. Sistem akan berusaha mempertahankan kondisi aktual agar sesuai dengan nilai set point. Contoh set point ini adalah pada AC ruangan tuh. Kita misalnya kedinginan nih, jika kita kedinginan, AC-nya suhunya dinaikkan. Jika kurang dingin, masih kepanasan, suhunya diturunkan. Nah, itu kan merupakan kontrol yang ingin nilai apapun nilai yang diinginkan kita gitu loh. Dan selanjutnya setelah set point ini ada sensor atau alat ukur. Nah, jadi sensor berfungsi membaca kondisi nyata dari proses, kemudian mengirimkan sinyal ke controller sebagai informasi dengan tujuan agar sistem dapat mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau masih perlu diperbaiki. Tanpa sensor, sistem tidak bisa mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau belum. Contoh dari sensor ini adalah termometer digital, digunakan untuk membaca suhu ruangan. Jadi termometer itu ada sensornya teman-teman, dia tidak bisa bekerja jika tidak ada sensornya. Selanjutnya ada controller. Jadi controller ini adalah pengendali, misalnya PID. Controller adalah bagian otak yang membandingkan nilai set point dengan nilai sensor. Jika ada selisih atau error, controller akan menentukan tindakan yang perlu diberikan ke aktuator agar sistem kembali mendekati set point dengan tujuan menjaga kestabilan proses dan meminimalkan perbedaan antara nilai yang diinginkan dan kondisi aktual. Contoh dari controller ini ada PID controller pada AC yang mengatur kapan kompresor harus hidup lebih lama atau berhenti sesuai dengan perbedaan suhu aktual dan suhu set point. Selanjutnya ada aktuator atau alat pengubah kondisi. Aktuator merupakan perangkat fisik yang langsung mengubah kondisi proses sesuai perintah controller dengan tujuan menghasilkan perubahan nyata pada sistem agar kondisi bisa mengikuti set point. Contoh aktuator ini adalah heater yang menaikkan suhu air, katup atau valve yang mengatur aliran, atau motor kipas pada AC yang menghembuskan udara. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menjelaskan materi tentang sistem kontrol ini, teman-teman. Ini ada salah satunya dalam Modern Control Engineering dari 5th edition. Nah, ini ada banyak
referensi sumber yang saya gunakan. Ya, ini merupakan sumbernya. Selanjutnya mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan omong mungkin bisa dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi pendengar maupun semua yang menggunakan atau melihat video ini, bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.